Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, para peserta didik di mana saja kalian berada. Pagi ini Pak Guru akan menyampaikan materi pidato persuasif bagian kedua tentang struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuannya siswa dapat menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Siswa dapat menelaah ciri kebahasaan pada pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Sebelum kita membahas tentang pidato persuasif, silakan kalian baca dengan teliti apa yang dimaksud dengan pidato. Kemudian kalian baca apa sesungguhnya yang dimaksud dengan persuasif. Berikutnya mari kita bahas tentang pidato persuasif. Pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau membujuk pembaca untuk mendengarkan sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Berikutnya, anak-anak sekalian, biasanya sebelum seorang orator atau ahli berpidato melaksanakan kegiatannya, mereka biasanya membuat teks pidato. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun teks pidato tersebut? 1. Menentukan tema. 2. Membuat kerangka dan pokok-pokok yang akan disampaikan. Namun biasanya sebelum membuat kerangka, maka akan ditentukan tujuan dari pidato tersebut, kemudian mengumpulkan bahan, lantas membuat kerangka. Dan yang terakhir adalah menyusun naskah sesuai dengan struktur. Struktur teks pidato persuasif. Yang pertama pembukaan, tentu isinya adalah salam pembuka. Kemudian ada salam penghormatan atau sapaan penghormatan. Kemudian yang ketiga adalah ucapan syukur atas karunia yang Allah berikan, Tuhan berikan, sehingga kita bisa menghadiri acara itu. Kemudian yang kedua adalah isi pidato. Dan yang ketiga adalah penutup pidato. Penutup pidato itu anak-anak biasanya berupa kesimpulan, kemudian ada permintaan maaf apabila ada kekhilafan atau kesalahan, baru kemudian terakhir adalah salam penutup. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri kebahasaan pada pidato persuasif. Yang pertama adalah pidato persuasif itu menggunakan konjungsi. Konjungsi ini kata hubung yang biasanya digunakan dalam menghubungkan antar kalimat. Kemudian ciri yang kedua, pidato persuasif itu adalah menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu maksudnya kalimat yang isinya mengajak, mempengaruhi orang untuk mau melaksanakan apa yang diinginkan oleh
sang orator atau yang menyampaikan pidato tadi. Berikutnya mari kita telaah tentang macam-macam konjungsi atau kata hubung atau kata sambung. Silakan anak-anak telaah sendiri. Berikutnya, konjungsi yang kedua disebut dengan konjungsi koordinatif. Silakan kalian telaah sendiri. Konjungsi yang ketiga yang biasa digunakan adalah konjungsi subordinatif. Kembali silakan kalian telaah dengan baik sampai kalian memahaminya. Dan terakhir adalah konjungsi antar kalimat. Silakan kalian membaca dengan teliti agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan nanti pada akhir video. Berikutnya anak-anak kita akan mengamati ciri-ciri dari kalimat persuasif. Ada 3 ciri yang bisa kalian baca dengan baik, dengan hati-hati dan sampai kalian memahaminya. Tibalah kita pada menjawab pertanyaan-pertanyaan. 1. Sebutkan struktur teks pidato persuasif. 2. Ciri kebahasaan pidato persuasif ada 2. Sebutkan. Selamat bekerja. Sampai jumpa pada materi berikutnya.